Our lovely Father in heaven, we thank you for this morning. We may worship you and give thanks unto you as our Savior, as our Redeemer, who loves us through Jesus. You have died for us to save us from our sin and from the all of the dead saved. We thank you, Lord, for this is an opportunity to glorify your name as the source of all we need, including our spiritual need and our material need. As long we are living in the world, and the Spirit, the gospel you gave us in a tremendous way, in a tremendous blessing. We thank you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini kita ingin menjelaskan tentang hubungan dari suatu nama yang besar, yaitu nama Yesus, dengan ketika nama kita tertulis di sorga. Yohanes 17 ayat 12, di sana Yesus berkata di dalam doanya kepada Bapa yang adalah roh yang menguasai segala sesuatu dan yang satu dengan dirinya. Yohanes 17 ayat 12, demikian. Selama aku bersama-sama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Saudara, ini adalah bahasa Yesus, suatu bahasa yang sangat berbeda dari apa yang kita pernah dengar dari semua bahasa. Meskipun bahasa ini adalah bahasa yang sederhana, tetapi ada sebuah perbedaan penempatan nama pada Yesus dibandingkan dengan semua sosok manusia yang lain. Dia berkata, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yesus di dalam kemanusiaannya yang adalah roh yang menjadi manusia. Jikalau kita membaca tentang kelahiran Yesus, di sana tertulis Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Artinya bahwa Yesus lahir adalah roh yang menjadi manusia. Artinya di sana Yesus tidak lahir dari Maria yang bertalian dengan bersatunya unsur Roh Kudus dengan darah dan daging. Kalau kita mengatakan Yesus lahir dari Roh Kudus, kalau kita memahami bahasa Yesus lahir dari Roh Kudus, Maria mengandung dari Roh Kudus, itu artinya Allah itu sendiri melalui rohnya menjadi manusia dan lahir. Namanya Yesus. Jadi Yesus adalah Allah yang mengambil rupa, mengambil keadaan manusia, dan mengambil namanya dari roh kepada kemanusiaannya. Itu artinya di dalam nama itu ada sebuah kekuatan spiritual yang mempengaruhi segala sesuatu sehubungan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Roma. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Nama Yesus adalah nama Allah sendiri. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa ketika kita satu dengan Dia di dalam persekutuan rohani yang dibangun, bukan di atas darah dan daging, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita telah dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus serta mencintai penebusan itu dengan menyatukan diri kepada karakter Sang Penebus itu, kita menjadi orang yang memiliki nama yang tertulis di dalam kerajaannya. Lukas 10 ayat 20, di sana tertulis, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mendengarkan berita dari murid-murid itu. Murid-muridnya mengusir setan dari orang-orang yang dirasuki oleh setan. Artinya murid-murid itu sudah ditakuti, sudah sanggup mengalahkan iblis dengan nama Tuhan Yesus,
dengan mengandalkan nama Tuhan Yesus. Nah, pada saat yang sama, Yesus berkata kepada murid-murid itu, janganlah bersuka cita karena kamu mengusir setan itu, melainkan bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara-saudara, ketika nama kita terdaftar di sorga, ketika nama kita ada pada bagian daftar buku yang ada di sorga, kita mendapatkan hak, kita mendapatkan sebuah lingkungan kehidupan yang dipengaruhi oleh sorga. Sang pemilik suatu nama yang bernama A, B, dan C, dia mendapatkan hak tertulis dan hak aktual tentang perkara yang ada di sorga, tentang hukum, tentang kekuatan, tentang kehidupan, tentang takdir yang ada di dalam kerajaan Yesus. Ketika nama kita tertulis, proses teknis nama kita tertulis di sorga, dikatakan dalam kitab suci, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang menjadi juru selamatnya dan mempercayainya telah menebusnya dari dosanya dengan dia tersalib di Golgota, lalu kemudian sampai mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya dan yang telah ditebusnya itu. Bagi mereka yang disebut oleh Tuhan Yesus, mereka yang menerima Injil itu, mereka yang menerima Injil itu, karena Yesus berkata, beritakanlah Injil kepada seluruh dunia dan ajarlah mereka melakukan seluruh yang kufirmankan kepadamu. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan, dan barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mereka yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan mereka yang tidak percaya akan dihukum. Itulah proses ketika kita dan nama kita telah dinyatakan menjadi anak-anak Allah. Mereka yang memiliki persekutuan yang satu roh dengan Yesus. Mereka memiliki persekutuan yang satu roh dengan Yesus. Begini penjelasannya. Murid-murid itu mengusir roh jahat. Ternyata itu tidak cukup, kecuali setelah murid-murid itu satu roh dengan Yesus. Yesus berkata, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Itulah sebabnya di dalam perkara sorgawi ini, di dalam perkara penyelamatan ini, di dalam perkara deklarasi pemberitaan kelepasan, kemerdekaan, keluputan dari segala maut, dan kemenangan dari segala peperangan rohani, kemenangan dari segala masalah, itu akan selalu terkait dengan nama Yesus dan nama kita yang bersatu. Ketika nama kita terdaftar di sorga dan masuk di dalam program sorgawi, kita adalah orang-orang yang memiliki sebuah takdir sorgawi. Itulah sebabnya kita perlu berdoa, kita perlu menyatakan sesuatu, menyatukan nama Yesus dengan nama kita. Pada saat ini, saya ingin mengajarkan kepada kita yang bukan ajaran manusia, yaitu bahwa ada nama yang besar, nama Allah sendiri yang telah mengalahkan setan, yang mengalahkan segala sesuatu, yang menjadi sumber dari segala mujizat, yang menghentikan angin ribut, yang berjalan di atas air, yang bangkit dari antara orang mati, yang menyembuhkan sakit penyakit, yang membuka jalan dari tiadanya jalan, yang sanggup menembus tembok maut, dan sebagainya. Jikalau nama itu kita tautkan dengan nama kita, kita satukan dengan nama kita, kita kaitkan dengan nama kita, maka nama kita terdaftar di dalam takdir penyelamatan itu, di dalam takdir keselamatan itu, di dalam destiny dari kerajaan kekal itu. Saya akan mengajak kita semua untuk berdoa di dalam nama Yesus,
dengan mendoakan orang-orang yang kita kasihi serta menyebut nama mereka. Kita telah ditetapkan menjadi pemberita dari keselamatan itu. Kita telah ditetapkan menjadi pembawa dari kebaikan. Kita telah ditetapkan menjadi alat penyelamatan itu. Kita ditetapkan menjadi penghancur segala nestapa yang ingin selalu dipasang secara tersembunyi oleh kuasa kegelapan itu. Saudara-saudara, saya ingin kita mengalami satu kebersamaan dengan Yesus, nama yang besar, dan kita mendaftarkan nama kita kepada kesukacitaan yang besar yang datang dari Tuhan. Kita mendaftarkan nama kita kepada sukacita yang besar, kepada keselamatan yang besar, kepada kebahagiaan yang sanggup mengalahkan segala perkara apapun. Tuhan itu hebat. Berita ini besar, berita tentang kebaikan Tuhan, berita tentang segala yang baik dan suci dan benar. Haleluya. Kita akan berdoa kepada nama-nama yang bisa kita sebutkan. Dan jikalau di dalam doa ini nama Bapak Ibu ada kami sebutkan, dan pada doa ini hanyalah sebagian dari doa yang bisa kami sebutkan. Jikalau nama Bapak Ibu ada di dalam doa ini, mari amenkan. Jikalau nama Bapak Ibu Saudara tidak disebut dalam doa ini, tidak ada ruginya ketika nama kita sebut sendiri serta mengaminkan muatan doa ini. Karena yang terpenting adalah hubungan nama kita kepada nama Yesus, bukan karena sebuah ucapan verbal dari seorang manusia. Tetapi tidak ada salahnya kita sebut nama siapa saja yang kita bisa sebutkan di dalam sebuah pokok doa. Dan pada pokok doa yang lain kita sebutkan semua orang yang bisa kita ingat untuk kita serahkan hidupnya dan namanya terdaftar di sorga. Sehingga dengan nama itu terdaftar di sorga, berita baik, berita sukacita, di mana lingkungan kehidupannya dipengaruhi dan dikontrol oleh lingkungan sorgawi, di mana Yesus adalah penguasanya, di mana Yesus adalah pemimpinnya, di mana Yesus adalah sumber dari segala sukacita yang diperlukan, baik kuasa, baik berkat, baik hikmat, baik pengetahuan, baik segala sesuatu yang perlu dalam hidup kita ini, melampaui apa yang dipikirkan oleh seluruh dunia. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau sebagai orang yang percaya bahwa Engkau telah menjadi juru selamat kami, telah datang menyelamatkan kami, telah datang mengorbankan dirimu melalui Engkau mengambil rupa manusia, mengambil bagian di dalam daging. Engkau telah menjadi korban penebusan yang menderita bagi kami, tersalib di kayu salib, menderita dan sengsara sampai mati dan dikuburkan. Tetapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga, mempersiapkan tempat bagi kami di dalam kekekalan, di dalam kesukacitaan. Dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan Allah kami, Yesus yang bertahta Raja di atas segala raja, di dalam nama-Mu yang berkuasa itu, kami menirukan, kami menghubungkan harapan, iman, dan kepercayaan kami. Kami ambil bagian dari kuasa-Mu. Turunlah kiranya berkat-Mu, turunlah kiranya kuasa-Mu, turunlah kiranya pertolongan-Mu, turunlah kiranya segala sesuatu yang baik, yang indah, yang manis, yang menggembirakan, dan segala penderitaan, sengsara, dan segala rintangan yang kami hadapi, kami boleh lewati dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendaftarkan hidup kami, nama kami, pribadi kami,
menjadi bagian dari kehidupan yang tertakdir di dalam kuasa sorgawimu, dan membawa kami mengalahkan seluruh sakit penyakit, mengalahkan kuasa dari dunia ini, mengalahkan kuasa roh-roh jahat, melenyapkan segala kutuk. Terima kasih Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Kristus. Kami letakkan hidup kami, orang tua kami, istri suami kami, anak-anak kami, keluarga kami, semua yang datang dalam ingatan dan pikiran kami saat ini, diselamatkan, disembuhkan, dimenangkan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang mendengarkan doa ini serta mengaminkannya, digenapilah segala kebaikan Yesus, segala yang terkandung di dalam penebusan Yesus Kristus, pertambahan berkat, pertambahan kegembiraan, pertambahan harta untuk memuliakan Tuhan, boleh terjadi di dalam setiap orang yang mengaminkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ambil seluruh kekayaan yang Tuhan sediakan pada hari ini, bulan ini, dan tahun ini. Biarlah segala kebaikan bersama-sama dengan kami dari Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga, Raja di atas segala raja yang bertahta, Alfa dan Omega, penguasa dari seluruh kekuasaan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.